semua, apa kabar nih? Kembali lagi dengan aku Kadia Sri Widyastukti dari kelas 44 nomor absen 14. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya dan patuhi peraturan pemerintah untuk nggak keluar rumah demi kesehatan kalian dan juga kesehatan kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan ngajak kalian untuk membahas mengenai energi yang mungkin udah kalian pada tahu, tapi di sini aku ingin mengingatkan atau menegaskan kembali tentang hal tersebut agar kalian tetap ingat. Tentu kita tahu di dunia ini ada dua jenis energi. Energi apa aja sih? Yang pertama, ada energi yang dapat diperbaharui. Yang kedua, ada energi tak terbarukan atau energi yang tidak dapat diperbaharui. Penjelasannya, aku jelasin singkat ya. Yang pertama, energi yang dapat diperbaharui itu adalah energi yang keberadaannya akan tetap ada meskipun terus-menerus digunakan oleh manusia. Contohnya seperti air, angin atau udara, dan sinar matahari. Ketiga energi tersebut jelas saja tidak akan habis seperti matahari. Bagaimana matahari akan habis jika digunakan oleh manusia? Tentu tidak akan pernah habis. Sedangkan yang kedua adalah energi yang tak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa sih? Yang pertama ada minyak bumi, yang kedua ada listrik, yang ketiga ada batu bara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kenapa dibilang energi tidak dapat diperbaharui? Karena ketika energi tersebut habis, maka untuk mengadakan kembali adanya energi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya batu bara. Terus kita tahu batu bara berasal dari tumbuhan purba yang mengendap di dalam tanah selama ribuan tahun atau bahkan lebih sehingga menjadi batu bara seperti sekarang. Tentu jika batu bara itu terus-menerus digunakan tanpa mempedulikan alam atau tanpa mengendalikan diri, maka energi batu bara tersebut akan cepat habis. Oleh karena itu, kita harus mengendalikan pemakaian energi yang tak terbarukan itu agar keberadaannya tetap terjaga utuh. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal ngajak kalian untuk membahas lebih dalam tentang energi yang tidak dapat diperbarui, terutama listrik. Karena listrik itu adalah yang paling dekat, atau energi tak terbarukan yang paling dekat dengan kita. Siapa sih yang di rumahnya nggak ada listrik, ya nggak sih? Nah, energi listrik itu jika kita menggunakannya dengan tidak bijak, atau kita tidak mengendalikan diri ketika menggunakan energi tersebut, maka energi tersebut juga akan habis kan? Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngajak kalian untuk membahas tentang penghematan atau menjaga keberadaan energi listrik tersebut. Menghemat listrik di rumah tangga. Yuk, ikutin aku buat tahu lebih lengkapnya. Nah, hal yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik adalah mematikan lampu jika tidak digunakan. Tentu di siang hari, keberadaan lampu tidak begitu diperlukan karena sudah ada sinar matahari yang dapat menyinari bumi, sehingga matikan lampu jika tidak diperlukan untuk menghemat energi listrik. Kedua, yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik adalah mencabut stop kontak atau charger ataupun alat-alat penghubung listrik lainnya yang tidak kita perlukan. Misalnya ketika kita sudah selesai mencharger HP dan tidak memerlukannya lagi, kita bisa mencabutnya. Karena jika didiamkan terlalu lama, itu juga tidak baik karena bisa menimbulkan arus pendek listrik. Jadi, cabut stop kontak atau charger HP ataupun penghubung listrik yang lainnya jika sudah tidak digunakan untuk menghemat energi listrik dan menjaga keamanan di rumah. Mematikan alat-alat elektronik yang tidak kita perlukan, misalnya ketika kita tidak menonton film, daripada membuang-buang listrik, mending kita mematikannya untuk menghemat energi listrik di rumah. Nah, kalian udah pada nonton kan tadi? Sekarang kalian udah ngerti kan gimana cara menghemat energi listrik? Semoga aku harap kalian bisa menerapkan itu di rumah untuk menjaga keberadaan energi listrik ini di bumi. Sekian video yang dapat aku sampaikan atau penjelasan yang dapat aku sampaikan. Semoga berguna untuk kalian dan thanks for watching. Terima kasih.